Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 10 MAN 1 Banyumas yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, pada hari yang kedua kita melaksanakan masa ta'aruf siswa MAN 1 Banyumas tahun pelajaran 2021-2022. Kita kembali berjumpa di dalam materi selanjutnya, yaitu materi membangun karakter. Izinkanlah sebelum kita menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan perkenalan terlebih dahulu. Nama seperti yang sudah tertulis di layar monitor adalah Nur Kholis. Saya sehari-hari bertugas di MAN 1 Banyumas mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya cintai, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada masa pandemi ini kita masih tetap dapat melakukan aktivitas, melakukan kegiatan matsama di MAN 1 Banyumas. Mudah-mudahan kalian saat ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita persembahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan pada awal, bahwa materi yang ditugaskan kepada Pak Guru adalah membangun karakter. Setelah mengikuti materi ini, kalian diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian karakter. Yang kedua adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan macam-macam karakter yang harus ada pada diri peserta didik atau kalian semua. Dan yang ketiga adalah diharapkan kalian dapat menerapkan karakter yang baik di lingkungan madrasah maupun di lingkungan masyarakatnya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bahwa setiap manusia pasti ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Kita semua pasti menginginkan diri kita bisa menjadi diri yang lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Untuk itulah dalam hidup ini kita terus saja belajar membangun karakter diri agar kita menjadi lebih baik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, berikutnya adalah pengertian dari karakter. Apa itu karakter? Karakter sebenarnya adalah suatu sifat yang melekat pada diri manusia. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.
bisa berupa tabiat, watak yang menjadi ciri khas seseorang. Anak-anakku sekalian, ada istilah pendidikan budaya karakter bangsa. Adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, baik sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ada beberapa faktor pembentuk karakter diri kita. Antara lain yang pertama adalah faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor psikologi. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter diri kita. Yang pertama adalah faktor keturunan. Seseorang karakternya baik atau tidak biasanya tergantung pada keturunan yang ada dalam lingkungan keluarga kita. Kalau keluarga kita terbentuk dari keluarga yang baik, maka karakter kita akan terbiasa dengan karakter-karakter yang baik. Faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah psikologi atau faktor kejiwaan. Seseorang dalam jiwa-jiwa tertentu atau dalam keadaan tertentu itu bisa mempengaruhi dari karakternya. Apakah dia dalam keadaan baik atau tidak tergantung dari jiwa masing-masing kita. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Mengapa faktor lingkungan menjadi faktor yang penting di dalam pembentukan karakter kita? Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Kalau seseorang berada dalam lingkungan yang baik, maka akan terbentuklah karakter yang baik. Sebaliknya, kalau seseorang berada dalam lingkungan yang kurang baik, maka sedikit banyak akan bisa mempengaruhi karakter seseorang. Oleh karena itu, ketiga faktor yang membentuk karakter diri kita ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya anak-anakku sekalian adalah macam-macam karakter yang harus ada pada diri peserta didik atau pada diri kita semua. Yang pertama adalah disiplin, dan yang kedua adalah jujur, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat adalah budaya malu. Sebenarnya masih banyak lagi faktor atau macam-macam karakter yang harus ada pada diri kita. Tetapi 4 saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita bahas satu persatu dari macam-macam karakter yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah disiplin. Bahwa disiplin ini bukan hanya merupakan ajaran yang ada di sekolah, madrasah, atau di lingkungan masyarakat kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah sangat menjelaskan di dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 sebagaimana kita paham semua, kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, apa itu pengertian dari disiplin? Bahwa disiplin itu adalah merupakan sesuatu yang kita lakukan dengan tepat waktu. Ya,
sesuatu yang kita lakukan dengan tepat waktu namanya disiplin. Kita biasa melakukan kegiatan sesuai dengan target yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita ketika melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru berupa PR atau tugas yang lain, dengan disiplin sesuai target yang kita targetkan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Itulah yang namanya disiplin. Termasuk dalam kehidupan di madrasah juga kita harus disiplin. Disiplin datang ke sekolah jangan sampai terlambat, karena keterlambatan akan menjadikan kita menjadi susah sendiri. Misalnya ketika kita datang terlambat, maka pelajaran kita menjadi ketinggalan. Ketika datang terlambat ke sekolah atau ke madrasah, kita tidak bisa langsung masuk ke kelas, tetapi ada hukuman yang mesti harus menjadi risiko dari kita karena keterlambatan kita datang ke madrasah. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk disiplin dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sangat disiplin. Karena disiplin sangat menentukan dari keberhasilan masa depan kita. Yang kedua adalah sikap yang harus kita kembangkan atau karakter yang harus kita kembangkan adalah jujur. Jujur itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, saya perhatikan artinya saja ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, apa itu yang namanya jujur? Jujur itu menurut bahasa berarti tidak bohong, tidak curang, atau lurus hati. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah bahwa jujur adalah mengungkapkan dan menyampaikan suatu pesan sesuai dengan faktanya. Ada istilah dusta selain jujur. Dusta adalah lawan dari kata jujur. Dusta berarti mengungkapkan dan menyampaikan suatu pesan tidak sesuai dengan faktanya. Nah, mengapa kita harus bersikap jujur? Pentingnya kita bersikap jujur adalah bahwa yang namanya kejujuran itu harus kita perhatikan dan kita praktekkan dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari. Sikap jujur ini merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam mewujudkan langgengnya sebuah pergaulan dalam masyarakat. Karena apa? Karena seorang dapat dipercaya atau tidak dapat dilihat dari yang namanya kejujuran seseorang itu. Dan sikap jujur ini adalah merupakan akhlakul karimah yang menjadi salah satu sifat para nabi dan rasul yang harus kita tiru. Sehingga kita sering mendengar nasihat dari orang tua supaya kita menjadi orang yang jujur. Dalam mendidik dan memotivasi supaya seorang anak menjadi orang yang jujur. Karena apa? Karena orang yang jujur sangat banyak keuntungannya. Di antaranya adalah akan dipercaya oleh orang lain, kemudian akan disayang orang tua, dan yang lebih penting lagi adalah akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sekarang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi seseorang itu bersikap jujur. Yang pertama adalah pertimbangan akal yang sehat.
Seseorang melakukan sesuatu yang jujur itu dipertimbangkan karena memang punya akal yang sehat atau pertimbangan akal yang sehat. Bahwa secara akal yang sehat jujur adalah baik, sedangkan dusta adalah buruk. Apabila kita berdusta tidak akan membawa manfaat apapun bagi kita. Yang kedua adalah ketaatan beragama. Seseorang yang taat beragama tentu dia akan berusaha bersikap menjadi jujur. Jujur dalam melakukan sesuatu, bertindak sesuatu sebagai implementasi dari kita taatnya kepada agama yang kita anut. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga nama baik. Jujur menjadi ukuran seseorang menjadi namanya baik di masyarakat atau tidak. Kalau orang sering berdusta maka akan dicap sebagai pendusta. Kalau seorang menjadi baik atau selalu bersikap jujur, maka nama baiknya akan dikenal bahwa oh ternyata anak ini adalah anak yang jujur. Dan yang keempat adalah ingin terkenal sebagai orang yang jujur. Predikat sebagai orang yang jujur adalah predikat yang sangat terhormat dan sangat mulia di tengah-tengah masyarakat. Apabila predikat itu sudah populer, terkadang orang yang berambisi memperoleh predikat ini bersikap jujur dan tidak sudi untuk berdusta. Tujuannya adalah agar pendapatnya selalu didengar, kemudian omongannya diterima di tengah masyarakat dan memperoleh kepuasan batin dengan perlakuan masyarakat seperti kepadanya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bersikap dusta, yaitu yang pertama mencari manfaat dan menghindari bahaya. Kadang seseorang bersikap dusta adalah untuk melindungi diri agar kita terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua adalah memperindah dan membumbui bicara. Kadang seseorang yang berdusta itu banyak bicaranya dan kadang dibumbui dengan hal-hal yang menjadikan seolah-olah pembicaraannya menjadi menarik, padahal itu merupakan dusta atau kebohongan yang ada pada dirinya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, berikutnya adalah menghujat dan menjatuhkan musuh. Kadang orang memfitnah sana sini dengan tujuan menghujat, menyerang seseorang agar predikat yang ada pada diri seorang itu menjadi jelek di mata masyarakat. Dia berusaha untuk menjatuhkan musuh atau menjatuhkan predikat seseorang dengan fitnah dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah mengikuti dan menjiwai tradisinya. Terkadang karena ketiga faktor itu maka menyatu menjadi dirinya dan dia membiarkan faktor tersebut berada dalam jiwanya untuk jangka waktu yang panjang. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang selanjutnya atau yang ketiga atau karakter yang ketiga yang perlu kita kembangkan adalah tanggung jawab. Seperti yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Bahwa ini adalah merupakan perwujudan dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kepada diri kita untuk menyampaikan amanat sesuai yang diminta oleh yang memberikan amanat kepada kita. Dalam surat yang lain juga disebutkan pada Quran surat Al-An'am ayat 52, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya, kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tanggung jawab itu adalah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah tanggung dan yang kedua adalah kata jawab. Kedua kata ini disatukan menjadi satu, menjadi kata tanggung jawab. Yang dimaksud tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan dengan hak. Mengapa tanggung jawab itu penting? Karena kalau tanggung jawab itu tidak kita lakukan, maka menjadi kacau. Contohnya, seorang suami yang punya tanggung jawab menghidupi keluarganya, tetapi dia tidak mau bekerja, maka kehidupannya menjadi kehidupan sengsara, keluarganya menjadi sengsara. Seorang pelajar yang tugasnya adalah belajar, tetapi pada saat belajar dia rela untuk bermain atau mengikuti ajakan teman untuk tidak belajar di sekolah, maka dia melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Akibat yang ditempuh atau akibat yang diakibatkan dari orang yang tidak tanggung jawab adalah akan berisiko terhadap sanksi yang harus dia terima. Berikutnya adalah bahwa tanggung jawab itu macamnya banyak ya. Antara lain tanggung jawab seorang pimpinan kepada yang dipimpinnya, tanggung jawab kita sebagai seorang warga masyarakat ya, karena disebutkan di dalam Quran bahwa wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi semua kita adalah termasuk pemimpin, termasuk diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, sehingga kita punya tanggung jawab agar kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah budaya malu. Budaya malu ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa jika kamu tidak malu, tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. Oleh karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Ahzab ayat 53 menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bahwa Quran ini menggambarkan bukan hanya terjadi pada diri zaman Nabi saja, tetapi termasuk harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita sedang berada di rumah orang lain, maka kita harus merasa malu. Jangan lama-lama kita duduk-duduk di rumah teman atau di rumah tetangga, karena mungkin saja orang yang kita ngendong ya dalam bahasa Jawanya itu, mungkin saja dia akan rikuh untuk mengusir kita karena mereka sedang keperluan atau sedang sakit dan lain sebagainya. Sehingga kita yang harus punya rasa malu untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah ada beberapa budaya malu yang perlu kita tumbuhkan. Di antaranya adalah malu karena datang terlambat, pulang cepat. Malu melihat rekan sibuk sementara melakukan aktivitas kita santai-santai saja. Kemudian malu hanya menuntut hak, tidak tahu kewajiban, dan malu karena kerja selalu salah, malu karena bekerja tidak sesuai dengan aturan, malu karena bekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak terlaksana sesuai dengan tepat waktu,
malu berperilaku dan bicara tidak sopan, dan malu tidak bertegur sapa sesama rekan, dan yang terakhir malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah atau lingkungan madrasah kita. Anak-anakku sekalian, demikianlah karakter yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga kita, baik di lingkungan madrasah kita, maupun dalam lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bisa mengembangkan, mengamalkan apa yang menjadi karakter yang baik di tengah-tengah masyarakat kita, agar kita menjadi anak atau menjadi orang yang punya karakter yang baik, punya akhlak yang baik, sehingga kita dikenal sebagai siswa madrasah yang punya karakter yang baik, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kalian semua sebagai wujud dari kita pengabdian kepada masyarakat, sebagai bentuk dari aplikasi dari akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.